021411030138. Perkenalkan, nama saya Mekina Melisa dengan NIM 2241103011106. Baik, materi yang pertama yaitu fase Islamisasi di Brunei Darussalam. Sultan pertama Brunei yaitu Awang Alak-Bertatar memeluk Islam pada abad ke-14. Lalu setelah masuk Islam, beliau mengubah namanya menjadi Sultan Muhammad Shah. Perubahan ini menjadi titik awal Islamisasi di Brunei karena Sultan sebagai pemimpin kerajaan dan sekaligus pemimpin agama dan bertanggung jawab menjunjung tinggi pelaksanaan ajaran agama di wilayah kerajaannya. Lalu, setelah memeluk Islam, Kesultanan Brunei ini menyatakan dengan tegas bahwa kerajaan tersebut merupakan negara Islam yang beraliran Sunni dengan menerapkan prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam. Setelah Islamisasi di Brunei juga disebarkan oleh para pedagang Arab, di mana mereka bukan cuma sekedar berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Brunei yang berakulturasi dengan adat. Sejak akhir abad ke-19 sampai ke-20, terlihat perkembangan kehidupan keagamaan pada masyarakat Brunei yang sangat signifikan baik pada tingkat kelembagaan maupun penerapan ide-ide reformis. Dengan demikian, perubahan politik dan dinamika agama yang dikedepankan pemerintah juga berimbas pada reformasi kehidupan umat beragama. Hal ini juga mempercepat proses Islamisasi di Brunei. Materi yang selanjutnya yaitu ada perkembangan perbankan syariah di Brunei Darussalam. Jadi pada tahun 1935 itu Post Office Saving Bank merupakan bank pertama di Brunei Darussalam. Selanjutnya setelah itu ada beberapa bank yang berdiri lainnya, yaitu pada tahun 1960 ada Malaya Banking, 1963 ada United Malayan Banking Corporation, 1964 ada National Bank of Brunei, 1971 ada Citibank, 1980 ada Islamic Development Bank, 1992 ada Baiduri Bank, dan Tabungan Amanah Islamic Brunei. Tahun 1995 ada Development Bank of Brunei. Lalu pada pertengahan tahun 1980-an, Bank National of Brunei atau Bank Negara Brunei merge dengan Islamic Development Bank atau IDB dengan nama International Bank of Brunei atau Bank Internasional Brunei. Pada akhir tahun 2000, Bank IBB dan IDBB selanjutnya melakukan merger dengan nama baru sebagai Bank Islamic Brunei Darussalam Berhad atau BIBD. Materi yang selanjutnya yaitu ada legal formal sistem keuangan di Brunei Darussalam. Di Brunei ini memiliki dua perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan syariah. Yang pertama ada Islamic Bank of Brunei yang disingkat dengan IBB, dan yang kedua ada Tabungan Amanah Islam di Brunei yang disingkat TAIB. IBB ini berdiri pada tahun 1993. Islamic Bank of Brunei ini menjadi satu-satunya bank syariah yang berkembang di Brunei Darussalam, walaupun banyak menghadapi tantangan dari bank konvensional. Bank of Brunei ini diatur berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perusahaan Keuangan melalui Kementerian Keuangan. Selanjutnya, manajemen keuangan di Brunei Darussalam itu berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan untuk memastikan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah Brunei melalui lembaga-lembaga seperti Kementerian Keuangan dan Bank Negara Brunei Darussalam memainkan peran kunci dalam mengatur kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa apa saja sih produk yang ada di dalam lembaga keuangan syariah di Brunei Darussalam. Jadi, lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa produk utama itu meliputi tabungan dan deposito syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, dan kartu kredit syariah. Jadi lembaga keuangan syariah di Brunei itu seperti Bank Islam Brunei Darussalam atau BIBD dan Perbadanan Tabung Amanah Brunei Darussalam atau Tabung Amanah Islam Brunei Darussalam atau TAIB itu menyediakan produk-produk
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lalu materi yang selanjutnya yaitu bagaimana dampak COVID-19 pada lembaga keuangan syariah di Brunei Darussalam. Jadi pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sedikit signifikan ya pada berbagai sektor, termasuk dalam lembaga keuangan syariah di Brunei Darussalam ini. Yang pertama yaitu adanya penurunan aktivitas ekonomi. Lalu yang kedua adanya resiko kredit dan pembayaran. Lalu yang ketiga peningkatan permintaan untuk produk keuangan. Lalu yang selanjutnya perubahan pada model bisnis. Dan selanjutnya yaitu dukungan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu perubahan regulasi dan kebijakan. Jadi secara keseluruhan ini lembaga keuangan Brunei Darussalam itu seperti lembaga keuangan lainnya harus menghadapi tantangan yang besar akibat dampak COVID-19 ini. Tetapi mereka juga memiliki peluang untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang baru setelahnya. Seperti itu. Jadi mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jadi refleksi saya selama mengikuti perkuliahan kajian HES di negara muslim, di berbagai negara muslim, yaitu dapat membantu saya untuk memahami bagaimana sih hukum-hukum syariah, perbankan syariah ini diterapkan di dalam negara-negara muslim. Lalu saya juga belajar bahwa setiap negara itu memiliki cara untuk mengatur perekonomiannya yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Dari sini saya juga semakin menyadari pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan ekonomi dalam Islam. Refleksi bagi saya setelah mengikuti mata kuliah kajian HES di berbagai negara muslim, yaitu dapat membantu saya belajar mengenai sektor perbankan syariah di Indonesia dan belajar tentang perkembangan sektor-sektor keuangan di negara muslim lainnya, dan belajar mengenai kerjasama antara negara muslim yang terlibat dalam kerjasama internasional untuk mengembangkan praktik ekonomi syariah. Jadi kesan dan pesan saya selama suatu semester ini yaitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen yang telah mengajar mata kuliah kajian hukum ekonomi syariah. Dengan adanya mata kuliah ini saya tuh jadi tahu kondisi perbankan syariah di berbagai dunia, bukan cuma di Indonesia saja gitu. Dan saya juga mengetahui isu-isu kontemporer di berbagai dunia. Salah satunya yaitu di Arab Saudi. Ternyata negara Islam sekalipun itu sedang membangun kasino terbesar di dunia ya. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya pelajaran kajian HES itu seru, asik, dan tentunya sangat bermanfaat. Terima kasih kepada ibu dosen yang telah mengajar kami selama 1 semester ini, dan semoga ibu dosen